to kiss me. Selamat pagi, pagi Bu. Selamat pagi, pagi Bu. Roksma, terus apa tadi? Minum dulu Bu. Kenapa nggak sarapan? Nggak dibawa gimana Bu? Iya, terlambat tadi Bu. Mulai udah harus sarapan dulu sebelum pergi ke sekolah ya. Ayo Bu. Nah, hari ini pertemuan kita yang pertama untuk semester 2. Sekarang kalian ke kelas 2 kan? Berarti harus udah mulai ngerti ya. Oke? Ya Bu. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran kita, ada baiknya kita ibadah singkat. Oke? Diharapkan mengambil sikap yang lebih tenang, posisi duduknya rapi. Oke? Nah, lagu ini hari ini. Oke? Nyanyi harus semangat. Oke? 1, 2, 3, ya. Hari ini, hari ini, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mati suaranya. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Baiklah anak-anak, kita akan berdoa. Mari kita berdoa, diambil sikap berdoa. Oke? Mari kita berdoa. Baiklah, ambil sikap posisi berdoa. Oke? Hari ini ibunya bimbing doa ya. Udah minggu depan udah bisa belajar berdoa sendiri. Oke? Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu yang luar biasa pagi ini kami berkumpul dalam keadaan sehat. Tuhan, kami akan memulai pembelajaran kami. Tuhan memberkati kami, Tuhan berikan kami kepintaran agar dapat menjalankan aktivitas belajar kami dengan baik pada satu hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran kita, Ibu akan memastikan kehadiran kalian masing-masing. Oke? Ibu akan absen satu-satu. Ada di sini yang nggak datang? Ada Bu. Siapa? Sarah Junta sama Flora Ferry. Sarah Junta. Terus Flora Ferry. Tapi ada orang ya? Iya Bu. Oke. Jadi pembelajaran kita hari ini dimulai dengan makna pentingnya bersekolah minggu. Apa tadi? Makna sekolah minggu. Makna pentingnya sekolah minggu. Ibu akan tulis di sini.
Oke, makna pentingnya ke sekolah minggu. Sebelum itu ibu ingin bertanya, semalam kalian ke gereja? Enggak, Bu. Kenapa? Kau kenapa? Kenapa nggak ke sekolah minggu kau? Berantem sama kawanku. Berantem kenapa? Dia nyawa gue itu. Jadi karena itu jadi nggak ke gereja kau gitu? Iya, Bu. Karena naik kawan-kawan gereja enggak di sekolah. Minggu depan harus ke gereja kok ya. Jadi kita setiap ke gereja nanti ada buktinya ya. Kita bawa buku ibadah. Oke? Nah, ibu akan menjelaskan apa sih artinya ibadah? Ibadah. Nah, arti ibadah adalah perintah Tuhan kepada setiap orang untuk perintah Tuhan kepada kita semua, kepada semua orang yang sudah ditebus. Oke, jelaskan sekali lagi. Ibadah adalah perintah Tuhan kepada kita semua, setiap orang, untuk kita yang sudah ditebus. Oke? Baiklah anak-anak, kenapa sih kita penting harus ke sekolah minggu? Di sini ibu akan menjelaskan pentingnya rajin ke sekolah minggu. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, apakah kalian senang pergi ke sekolah minggu? Senang, Bu. Kenapa kalian senang ke sekolah minggu? Kasih malu uang jalan lebih, Bu. Berarti kau itu tujuannya ke sekolah minggu hanya untuk jajan? Mau main juga sama kawanku. Itu adalah hal yang salah ya anak-anak, karena tujuan kita ke sekolah minggu itu adalah untuk berdoa dan memuji Tuhan. Kita boleh bermain kepada teman-teman, kita boleh bermain untuk mengajak teman-teman bermain, tapi kalian ketahui bisa kita main-main, tapi tunggu melakukan ibadah dulu. Oke? Nah, sekolah minggu itu bukan hanya tempat kita untuk bernyanyi dan bermain, tetapi juga tempat kita untuk belajar tentang kasih Tuhan Yesus. Rajin datang ke sekolah minggu adalah salah satu cara kita menunjukkan kasih dan ketaatan kita kepada Tuhan. Mengapa sih kita harus rajin ke sekolah minggu? Nah, untuk rajin ke sekolah minggu itu ada tujuannya, yaitu untuk mengenal Tuhan lebih dalam. Kita belajar firman Tuhan, dan semakin kita banyak membaca Alkitab, kita juga semakin banyak mengenal kasih dan kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Oke? Nah, bawaan kita yang semua boleh dibaca, dibuka Alkitabnya, Amsal 22 ayat 6. Oke? Sudah? Ibu bacakan saja ya. Oke. Amsal 22 ayat 6. Ini adalah ayat yang penting ya. Bisa ditulis ya, yang bukunya. Amsal 22 ayat 6. Ini adalah poin penting, oke? Amsal 22 ayat 6 beginilah bunyinya. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan, maksudnya dari Amsal 22 ayat 6 itu, kita orang muda, untuk kalian anak-anak sekalian,
untuk mengenal Tuhan, kalian harus rajin ke sekolah minggu. Dari ini kalian bisa belajar. Dari situ, dari kalian rajin ke sekolah minggu, kalian lebih mengasihi Tuhan, lebih mengenal Tuhan. Kalian juga bisa sebenarnya banyak mengenal teman-teman kalian, oke? Ya Bu. Nah, untuk bertumbuh dalam iman, kita seperti pohon kecil. Kalau sering disiram dengan firman Tuhan, pohon itu akan tumbuh kuat. Nah, seperti untuk anak-anak sekalian, jika kalian pergi ke sekolah minggu, kalian rajin membaca Alkitab, rajin membaca firman Tuhan, kalian akan semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Nah, ini adalah contoh untuk melatih kita menjadi anak-anak Tuhan yang ramah dan penuh kasih. Nah, untuk belajar taat dan disiplin, rajin datang ke sekolah minggu mengajarkan kita untuk menjadi dan menjaga kebiasaan kita yang baik. Ketika kita rajin ke sekolah minggu, kebiasaan kita juga akan biasa. Seperti kita nggak tahu kalau misalkan setiap hari minggu kita jam 8 ibadah, kita akan cepat-cepat bangun, sarapan dan pergi ke sekolah minggu. Nah, ada satu cerita itu. Apa itu? Mau mendengar? Mau. Nah, cerita ini tentang ada seorang anak gitu. Namanya Aldi. Aldi adalah anak yang sering marah-marah sama orang tuanya. Sering membantah orang tuanya. Dia jarang membantu di rumah. Lebih suka dia bermain game, bermain sama teman-temannya, pulang sampai malam seperti itu. Dan sering lupa berdoa sebelum tidur. Setiap hari Minggu saat teman-temannya berangkat ke gereja, ketika ia diajak gereja, dia nggak mau pergi sekolah minggu. Terus katanya ibadah itu membosankan. Katanya terus ibunya suatu hari bertanya, kenapa kau nggak pernah ke sekolah minggu? Gitu. Coba ke sekolah minggu, Pak. Siapa tahu kau jadi orang yang lebih baik. Nah, karena terus dia aja dan Aldi ini orangnya penasaran. Coba dia lah minggu depannya pergi dengan teman-temannya. Nah, waktu awal sekolah minggu dia murung, dia di belakang nggak ada kawannya. Nah, tapi lambat laun dia punya teman satu persatu. Dia ketika tanpa dia temannya dia sudah mau ke sekolah minggu. Nah, di rumah juga dia jadi berubah gitu. Jadi mau dia membantu orang tuanya, jadi rajin dia membantu orang tuanya kayak gitu. Ada katanya? Iya. Bela anak-anak, sini ada tugas kita ya. Nanti ibu bagikan satu persatu lembar kerjaan, oke? Nah, tapi sini ada tugas kelompok. Ibu bagikan untuk 3 kelompok. Satu kelompok itu 3 orang, oke? Nah, di sini ibu akan buat pilihan. Ada sikap yang baik dan sikap yang buruk, oke? Boleh didikte ya, didikte satu persatu. Nah, yang pertama itu adalah bernyanyi dengan semangat. Udah? Yang kedua, menolong teman yang jatuh. Sudah? Yang ketiga, mengajak teman bicara saat berdoa. Yang keempat, memberi salam kepada teman. Yang kelima, tertib mendengar firman Tuhan. Yang keenam, berdoa dengan sungguh-sungguh. Nah, contohnya ibu akan buat ya. Tadi bernyanyi dengan semangat. Bernyanyi dengan semangat. Ibu akan memakai seperti ini. Nah, terus saya buat seperti ini. Kalian buat gini. Ada tanda senyum satu, ada tanda murung.
Jadi itu pun nanti diapakan? Nah, pertanyaan yang bagus ya. Nah, misalkan ini bernyanyi dengan semangat. Menurut kalian ini adalah sikap yang baik ini ketika ibadah atau yang buruk? Yang baik, Bu. Nah, kalau sikap yang baik berarti kalian pilih tanda senyum. Oke? Enggak, boleh diwarnai pun boleh, oke? Oke. Nah, kalau misalkan kalian menurut kalian itu adalah sikap yang tidak baik, kalian bisa Karena yang nggak senyum. ya. Kalau misalkan dia nggak baik, kalian boleh warnai dengan warna merah. Tapi kalau misalkan dia baik, kalian boleh warnai dengan warna kuning. Oke? Nah, anak-anak, ibu akan tanya satu persatu sama kalian ya. Sini boleh ditulis, oke? Menurut kalian, sikap yang baik yang sudah kalian lakukan di rumah dalam kehidupan sehari-hari itu apa? Membantu mamaku, yang rumah, yang piring, yang halaman, Membantu orang tua, membantu mengerjakan pekerjaan rumah, mengerjakan pekerjaan rumah. Kamu masak? Apa sikap yang sudah kamu lakukan menurut kamu sikap yang baik yang sudah kamu lakukan di rumah? Di rumah. bantu orang tua, Bu. Tidak melawan orang tua, bukan. Tidak melawan orang tua. Yang ketiga, anak ibu contoh terakhir coba dari kamu hari ini. Iya, apa sikap yang sudah kamu lakukan di rumah? Sikap yang baik atau sikap yang buruk? Saya itu sikap yang baik, di mana orang tua saya itu sejak pagi melihat saya berdoa. Berdoa. Ya, Yakin kamu berdoa setiap hari? ya ibu. Nanti ibu tanya ya sama orang tuamu ya. Oke, hari ini berdoa. Nah, dari ketiga jawaban kalian ini, memang ini adalah satu sikap yang baik. Tapi yang ketiga ini bagus sih, bagus. Berdoa, dia tidak lupa berdoa setiap hari. Baiklah anak-anak, ibu akan buat satu ayat hafalan, oke? Dari Mazmur 122 ayat 1. Apa tadi? Mazmur 122 ayat 1. Nah, ini ayat yang penting kalian tulis. Nanti setiap minggu ibu akan periksa ayat kalian satu-satu, oke? Nah, setiap kita pembelajaran kita masuk, ibu akan kasih ayat untuk bagian tulis di buku 30 lembar, oke? Itu akan menjadi tugas kita. Nah, Mazmur 120 ayat 1. Ibu bacakan, oke? Ya, ibu bacakan. Aku bersukacita ketika orang berkata kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Ibu ulangi, aku bersukacita ketika orang berkata kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Nah, dari ayat ini anak-anak, ibu harapkan kalian juga bisa mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Setiap hari Minggu kalian jangan lupa. Kalau misalnya ada orang yang malas ibadah, jangan boleh aja. Ayo kalian boleh ada teman-teman kalian. Ayo kita sekolah minggu itu, oke? Ya Bu. Nah, ketika kalian rajin sekolah minggu, maka iman kalian juga semakin lebih taat kepada orang tua, oke? Nah, kita telah selesai menjelaskan. Ibu telah selesai menjelaskan materi kita hari ini. Jadi ibu ingin bertanya, apa pelajaran yang paling berharga yang sudah kalian dapat? Oke? Kalau kamu apa? berarti, Bu, kalau biar bertumbuh imannya harus sering ke gereja,
juga di rumah. Bagus ya anak-anak. Nah, pelajaran yang didapat pada hari ini adalah ketika kita rajin ke sekolah minggu, berarti iman kita jauh lebih bertumbuh dan lebih taat pada orang tua dan Tuhan. Oke anak-anak, sekianlah pembelajaran kita hari ini. Ada yang ingin ditanyakan atau ada yang kurang paham? Kamu Oke, semua udah paham ya. Berarti tugas kita jangan lupa di buku ya. Jadi ayat hafalannya yang ditulis di buku, oke jangan lupa. Terus yang ini oke, Ibu akan periksa minggu depan, oke? Oke, baiklah anak-anak. Sebelum itu kita akan berdoa dulu sebelum menutup pembelajaran kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami telah menyelesaikan pembelajaran kami. Kiranya pembelajaran hari ini menjadi berkat buat kami semua. Kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Berkati agar selamat tanpa kekurangan apapun. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Shalom.